Cara menjemur gabah yang ideal adalah memakai hamparan dari terpal atau tembok. Tumpukan gabah antara 5 sampai 7 cm. Tekniknya harus yang ideal karena kalau kita menjemur terlalu tipis, jelek gitu nanti padinya itu berasnya itu patah-patah dan berasnya itu harganya murah kalau patah-patah. Dan terlalu tebal juga nggak merata gitu, nggak bagus. Ya kalau musim hujan, daripada kita murah sama bandar, lebih baik di open. Jadi menggunakan alat pengopenan, terus ya itu juga kita ngupah, misalnya nyewa gitu. Cuman hasilnya kering, jadi menunggu harga padi yang akan datang kering berapa gitu. Kalau kita bandingkan dengan kita jual dari basah, nyampe kering, ada selisih sekitar 5.000 lah per kintal. Kerja keras dan kesabaran Sala telah menghasilkan keuntungan yang nyata. Anak dan keluarga pun bisa ikut serta menikmatinya. Kalau kita diolah dari basah udah ketahuan harga padi 17 kalau musim basah. Kalau kita open maksimalnya harganya nyampe 2.500. Itu udah untung kalau untuk petani. Ya kalau keuntungan saya dari hasil tani ya untuk menyolahkan anak, ya insya Allah kalau bisa untuk munggah haji. Salim dan Sala adalah potret petani yang tidak mau menyerah begitu saja pada keadaan. Kondisi dan nasib tidak akan berubah jika bukan diri sendiri yang berupaya mengubahnya. Tahan, tahan. Siapa ya, Pak? Ya kalau padi basah itu memang disebut gagal karena mudah tumbuh gitu, jadi mudah jadi kecambah dan sesudah jadi kecambah itu berasnya itu tidak baik. Ada yang kuning nantinya bahkan tidak jadi beras gitu karena sudah keluar bakal tumbuh gitu. Jadi petani itu memang dirugikan kalau basah gitu. Memberikan pengertian demi kebaikan nasib petani itu sendiri ternyata tidak mudah. Lesmanah, ibu dari 3 anak, petugas penyuluh pertanian di Rancamulya Patok Besi, Subang ini telah mengalaminya. Jadi itu upaya yang bisa dilakukan. Tapi kebanyakan para petani karena ingin cepat menghasilkan uang, perlu uang, jadi biasa dijual di sini gitu Bu, di kotakan sawah. Dijual langsung ke tengkulak dan dengan harga yang tidak bisa menentukan harga. Jadi semaunya yang mau beli gitu, sebagaimana biasa gitu. Jadi panennya enggak dibawa ke rumah dan tidak dijemur gitu. Sebagai penyuluh pertanian, Lesmanah telah memberikan penjelasan tentang berbagai cara mengeringkan gabah dan metodenya agar hasil akhir penjualan bisa maksimal. Di antaranya dengan memanfaatkan sinar matahari, penggunaan alat pengering, dan oven. Pemakaian oven dengan kapasitas tampung 2 ton mampu mengeringkan padi sampai 12 jam.
Alternatif lain yang sederhana adalah menggunakan garam dan lampu Petromax. Alternatif yang lain yaitu dengan menggunakan garam. Jadi garam itu memang banyak, mudah dicari gitu di pasar-pasar banyak. Garam itu 1% dengan perbandingan misalkan kalau gabah 1 kintal itunya 1 kilo gitu. Jadi 1 kilo garam. Jadi paling banyak 1-2%. Jadi padi digunakan ini bisa dicampur dengan garam, terus dimasukkan ke karung. Nanti kalau ada sinar matahari beberapa hari itu dijemur bisa. Jadi nggak tumbuh padinya gitu. Cara menjemur gabah yang ideal adalah memakai hamparan dari terpal atau tembok. Tumpukan gabah antara 5-7 cm. Tekniknya harus yang ideal karena kalau kita menjemur terlalu tipis jelek gitu nanti padinya itu berasnya itu patah-patah dan berasnya itu harganya murah kalau patah-patah dan terlalu tebal juga nggak merata gitu nggak bagus. Kalau cuacanya terik seperti hari ini 1 hari juga kering gitu asalkan kita sering dibolak-dibalik begitu selama 2 jam sekali gitu tiap jam 2 jam sekali bolak-balik itu dibalikan. Dan 1 hari bisa kering dan padi bisa disimpan lama gitu. Jadi bisa nanti kalau musim turun nyawa, petani punya modal gitu. Jadi tidak dijual habis gitu. Mendampingi para petani harus memiliki motivasi yang kuat untuk membantu. Hasil panenan yang baik akan menjadi bukti konkret agar petani percaya dan mengikuti metode pertanian yang benar. Terima kasih ya Pak Omi ya, juga membuang uang yang sedikit, contohnya buat beli garam Pak. Ya memang penyuluhan itu tidak cukup untuk 1 kali. Jadi kalau penyuluhan itu kalau istilah bahasa Sundanya mah kadele karampa karasa gitu. Kalau petani belum ini terlihat manfaatnya itu susah Bu gitu kalau menerapkan teknologi yang baru gitu. Jadi memang ini harus secara rutin, jadi berkelanjutan, jadi jangan 1 kali dan kita jangan bosan-bosan. Jadi terus tiap saat kita panen kita memberikan pengarahan penyuluhan kepada petani. Petugas penyuluh pertanian, sebuah profesi berat yang mulia. Menjual langsung gabah basah atau menyimpan gabah basah tidak menguntungkan petani. Justru sebaliknya, petani rugi karena harganya turun dan gabahnya pun menjadi rusak. Kalau nyimpen padi yang basah, kelihatannya berasnya juga hitam, bau lah berasnya juga gitu. Kalau yang keringnya bagus, berasnya putih, nggak bau, jadi wangi gitu. Ya kalau petani lain-lain kan lahannya kan bisa lebar, ya itu kan. Jadi ya udah lah jual aja lah daripada repot ntar tumbuh gabahnya gitu kan. Ya setelah udah dijemur, saya udah dikarungin ya udah taruh aja di situ. Habis mau gimanain lagi? Akhirnya ada jamuran gitu. Sukanya kalau kita menganjurkan ke petani terus yang dianjurkan teknologi tersebut berhasil dapat diterapkan dan berhasil itu kita merasa bangga gitu. Dan susahnya kalau kita memang kalau mengumpulkan petani itu sekarang agak sulit di bawah penyuluhannya karena mungkin banyak kepentingan-kepentingan yang lain begitu. Petani padi di Indonesia, khususnya di Subang, Jawa Barat, tidak banyak yang mempunyai kebiasaan menjemur dan menyimpan gabah. Setiap hasil panen hanya 20-30% gabah yang disimpan pada saat musim kemarau. Sementara pada musim penghujan, tak lebih dari 10% panenan yang dijemur dan disimpan.
Sayang sekali jika kesadaran para petani tidak segera tumbuh. Kerja keras tidak membuahkan hasil yang maksimal.